Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di studio bersama Nenek siapa? Suhairia. Nenek Suharia. Oke, di sini Nenek Suharia akan menceritakan pengalaman hidup yang penuh dengan cerita horor nih ya. Iya, oke, terima kasih. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Suhairia, orang Keduni. Mau menceritakan sekedar pengalaman hidup saya. Saya kan nungguin rumah itu kan memang di tengah-tengah bekas makam Cina ya, sendirian ya. Emang rumahnya itu memang agak serem. Kadang-kadang kan aku sendirian. Suami saya itu kan orangnya kan kalau udah kerja malam kadang-kadang keluar, pulang sampai jam 12, kadang-kadang sampai jam berapa gitu. Nah itu kan aku di rumah itu pengalaman saya itu ada misterius gitu. Kadang jendela itu bisa buka nutup sendiri kayak gitu. Tapi itu kelihatan nggak Enggak makhluknya? kelihatan ya. Yang lihat itu tetangga-tangga yang pada cerita, katanya depan, setelah di rumah ada depan satu itu suka cerita, katanya lihat orang seperti Cina perempuan putih, pakainya rok pendek, sering nuduk-nuduk pintu sama jendela, orangnya cantik banget. Aku tuh orangnya nggak penakut sih. Iya, Bang. Aku sudah pernah berdiam di tempat yang sepi-sepi, udah pernah kan. Iya. Jadi itu orang itu dipercaya aku itu katanya orang nggak penakut. Nah, Iya, bagus. habis itu kan ada cerita lagi, kakak ipar saya itu kan orangnya kan suka bengong-bengong gitu, makanya saudara-saudaraku ini jangan suka bengong ya. Nanti dikejar setan. Nah itu kakak ipar itu pas maghrib, pas aku main ke situ, aku masih sholat maghrib, dia di belakangku, tahu-tahu aku lihatnya itu ngelongok pintu ke depan, kok hilang, langsung hilang itu, pergi hilang itu. Nah hilang itu kan aku teriak-teriak kan, akhirnya kan geger satu kampung pada keluar semua, ya dibubuk neng, dicari kemana-mana, gang-gang ditunggu semua sama tetangga-tangga. Rame-rame itu. Rame-rame Jam berapa sekampung tuh itu. maghrib-maghrib? Ya habis maghrib itu nggak ketemu. Lah itu saudaranya yang di sana ada yang datang ke tempat Pak Kiai lagi, katanya diceritain kalau dilihatin aja nih, ini nanti bisa jadi orang linglung, nanti kalau hilang sekali lagi ke sana nggak bakal ketemu. Upama ketemu ya nanti paling di sungai udah nggak ada, katanya gitu. Kan aku jadi ketakutan ya. Kakak sayanya kan nangis terus sama saya, minta bantuan gitu. Nah terus bantuannya gimana Pak Yai, katanya. Pak Yainya dipanggil ke sana, katanya saya yang suruh mendoakan Pak Mbah Wali. Di sana kan ada Mbah Wali Demang, dekatnya rumah itu Mbah Wali Demang. Nah itu kan saya disuruh mendoakan di situ 3 hari, membaca surat Ikhlas dari jam 9 sampai mau subuh itu 5.000 disuruh 3 malam. 3 malam saya disuruh 3 malam. 3 malam disuruh berdiam di itu makom itu, sama saya sama kakak saya berdua. Nah itu pengalaman malam pertama itu saya eranya itu saya masih membaca surat Ikhlas, masih dapat separuh, ada anjing itu banyak gigit. Ini bener, ini aku cerita serius Asli ya, ini asli, nggak nggak bohong-bohong. soal dipantul Pak Kiai itu ada anjing nguteri saya tuh, gigit-gigitan buntut. Ngubeng itu banyak, itu ngubengi saya itu. Jadi banyak pada muterin dari ibu itu, nenek itu di tengah. Aku di tengah gitu. Kita kan hanya istighfar terus, ya Allah ada apa sih, ya Allah apa sih, ya Allah apa. Tapi kerasa ada itu, lihat apa cuma kerasa? Nah itu anjingnya aku lihat datang satu, terus ada lagi nyokot buntut, ada lagi gigit buntut, makanya kan muteri saya kan gitu. Saling gigit. Gigit buntut, ngubeng itu kayak orang renteng-renteng gitu ya. Habis itu kan malam pertama ya ada pengalaman kayak gitu. Terus nyuruhnya kan 3 malam. Malam kedua saya itu kan masih biasa wiridan di situ kan, kerjanya wiridan doain Mbah Wali ya. Itu kan
kok ada suara kira-kira jam 2 itu ada suara debluk cekeker kuntilanak itu Bu, kuntilanak, ada kuntilanak cekeker itu. Tapi lama-lama itu suara itu deket sama saya, tapi aku tekun wiridan nggak kelihatin. Lama-lama di belakang saya ngerintih, di belakang saya itu. Lah mbak saya itu kan maunya lari aja, tapi tangannya tak pegang, tak kencang begini, aku nerus ke wiridan nggak nengok apa-apa. Habis itu udah aku selesai, tak tengok, tak jawab, kamu ganggu saya di sini tuh mau ngasih apa gitu. Tapi tak tengok nggak ada apa-apa, berhenti nggak ada apa-apa, aku tengok itu. Udah biarinlah. Tadi jahil nih, kuntilanaknya tuh jahil ya. Yang ganggu dok lah, orang jahil ganggu dok. Habis itu kan malam kedua itu pengalaman malam kedua ya. Terus pengalaman malam ketiga, anaknya masih kecil-kecil, nggak ada yang bantuin, cuma aku sama kakak saya. Malam ketiga itu aneh lagi dah, pas tengah-tengah malam itu kan sore ini tak kasih bunga ya, tak siram ibu, tak kasih bunga sepanjang makomnya itu. Terus malamnya itu sekitar jam 12-an lah, itu si kembang itu bisa jalan muter kayak uyang-uyang itu, tadinya panjang jadi satu bulat gitu. Tapi aku tak lihatin aja sampai pagi itu masa muter terus. Habis itu kan besoknya lagi aku ke tempat Pak Kiainya itu, dijak saudaranya sana yang itu, katanya oh alah itu sebenarnya katanya itu ada gamannya Mbah Wali Sunan Kalijogo yang dibawa sama Mbah Wali Demang itu. Katanya gitu. Saling berhubungan ya. Nah katanya kalau aku bisa jawab ngomong ada apa sebenarnya, mau ngasih hadiah apa mas saya, itu katanya nanti keluarnya gamannya itu katanya bisa tak pegang milik saya katanya. Tapi katanya Pak ya itu, tapi aku kan nggak tahu. Iya nggak tahu. Jadi tak lihatin aja sampai aku pulang gitu. Dan ceritanya gitu ya. Udah ya, selesai. Udah selesai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih yang udah nonton, dan terima kasih juga untuk Bu Suhairiyah udah nyempatin waktunya ya. Oke, terima kasih ya. Goodbye. Goodbye. Aku kan habis itu ternyata aku mau jalan ke Gergasi itu kan orangnya yang nunggu di pinggir kali kan udah bubar semua, aku berdua toh. Yang anak laki-laki tak ngantar satu tuh kabur juga. Habis itu aku lihat orang kerubupan sarung tinggi banget itu, kerubupan sarung begini. Lah kan orangnya itu begitu, aku sebenarnya mau tak kejar, mau tak tangkap gitu. Tapi orang tua yang bareng sama saya satu tuh aku diseret, nggak boleh. Ayo mulai baik, nggak pulang, ketakutan dia. Habis itu aku kan pulang. Tapi neneknya takut nggak pas itu? Lah yang akunya ya sebenarnya nggak takut. Biasa tapi aja. Iya biasa aja. Tapi karena dia itu nggeret saya tidak pulang, jadi saya kan panik juga ya. Jadi ikut pulang. Habis itu aku sampai rumah, ternyata kakak saya itu pas jatuh di pintu belakang, blubrak itu sampai ke rumah. Oke guys, terima kasih ya. Ini cerita dari Ibu Suhairiyah, cerita dari pengalaman saudaranya yang hilang ya. Kakak ipar yang hilang. Oke, tungguin saja video berikutnya ya. Untuk keseruannya bisa di subscribe saja.